Presiden Prabowo lawatan pertama ke luar negeri. Wamentan yakin Indonesia mampu mandiri di sektor pangan. Ridwan Kamil berencana akan bangun hunian untuk Gen Z. Duka menyelimuti pemakaman jurnalis TV One. Halo, selamat pagi pemirsa. Untuk mengawali akhir pekan Anda di pagi hari ini, kami akan menghadirkan informasi-informasi yang sudah kami rangkum dalam satu pekan terakhir. Selain 4 headline tadi, masih banyak informasi terkait kinerja Menteri Kabinet Merah Putih yang nantinya masih akan kami tunggu kinerja 100 hari ke depan yang sudah mulai tancap gas sesuai arahan Prabowo Subianto. Selain itu juga ada sejumlah peristiwa yang akan kami hadirkan di Sinpos Pekan bersama saya, Mahathir Muhammad. Masuk ke berita pertama, Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Retreat Kabinet Merah Putih berlangsung dari Kamis 24 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan kesan positif dari para jajaran anggota kabinet. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Pada sesi retreat diperkuat oleh sesi-sesi materi oleh para menteri dan kepala badan yang memberikan orientasi pemerintahan ke depan. Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan, retreat yang diadakan selama 24 hingga 27 Oktober 2024 bagi Kabinet Merah Putih membentuk dan menciptakan para anggotanya menjadi super tim untuk dapat memecahkan berbagai masalah negara. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, tidak ada pembagian kerja yang spesifik antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya semua pekerjaan tanggung jawab bersama. Namun ada beberapa kondisi yang membuat Gibran bisa menggantikan sementara pekerjaan Prabowo. Misalnya saat Prabowo kunjungan ke luar negeri, Gibran akan menjadi pelaksana tugas Presiden. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Usai menjalani agenda retreat selama 3 hari bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Minggu pagi Presiden dan seluruh anggota Kabinet balik menuju Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias oleh para warga yang telah menantinya keluar dari Akademi Militer Magelang. Momen haru terpantau tumpah ruah warga telah berdiri menunggu sosok Prabowo Subianto keluar tepat di depan gerbang utama Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah pada Minggu siang. Terlihat gerbang pintu Akmil dibuka, Presiden Prabowo masih mengenakan seragam berwarna biru tua dan bertopi serta berkacamata hitam. Langsung diteriaki warga yang antusias memanggil namanya. Kepala negara menyapa kembali warga Magelang dengan menampakkan diri di atas sunroof kendaraan Maung Garuda MV3 produksi PT Pindad tersebut. Prabowo terlihat melambaikan tangan ke sisi kanan dan kiri serta memberikan hormat ke arah rakyat yang menantinya. Untuk diketahui selama 3 hari, Presiden Prabowo bersama jajaran Kabinet Merah Putih melaksanakan retreat bersama di kawasan Akademi Militer. Berbagai kegiatan juga telah dilewati bersama, diantaranya pembekalan materi dari para ahli, latihan baris berbaris, olahraga, upacara parade senja, dinner hingga malam keakraban bersama. Prabowo bertolak dari Akademi Militer Magelang menggunakan jalur darat, menggunakan kendaraan kebanggaannya yaitu Maung jenis MV3 produksi PT Pindad, ke Lanut Bandara Adi Sucipto untuk kembali ke Jakarta. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau Pasar Gotong Royong, Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia tersebut disambut antusias oleh para pedagang dan juga pengunjung pasar. Usai mengikuti seluruh rangkaian retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Pasar Gotong Royong, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 27 Oktober 2024.
Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @GibranRakabuming, nampak Gibran berkeliling dan berdialog langsung dengan para pedagang. Kehadiran Gibran juga disambut antusias oleh para pedagang dan juga pengunjung pasar. Dalam captionnya dijelaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong revitalisasi pasar tradisional agar tetap hidup serta bisa memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Tak hanya itu, stabilitas harga bahan pokok juga akan terus dikawal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Partai Golkar merespon soal pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan APBN melainkan dana pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono mengatakan hal tersebut keinginan Presiden Prabowo agar kabinetnya ke depan dapat bekerja secara optimal. Presiden Prabowo Subianto melakukan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Pembekalan yang berlangsung selama 3 hari ini pun disebut menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mengenai hal ini, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono menyebut bahwa itu merupakan keinginan Presiden Prabowo. Dev mengatakan keinginan Prabowo tersebut agar kabinetnya dapat bekerja sama untuk bekerja secara optimal, sehingga target-target Presiden Prabowo di semua sektor dapat tercapai. Ya, memang saya rasa itu sebuah hal yang wajar dan itu memang adalah keinginan Pak Prabowo agar di awal pemerintahan ini seluruh elemen terutama di eselon atasnya ini semuanya memiliki visi misi, memahami base-nya dan juga memahami targetnya sehingga mulai hari ini bisa bekerja secara optimal untuk menghasilkan program-program yang benar-benar diharapkan oleh Pak Prabowo sehingga target-target pemerintahan di semua sektor tercapai. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada manajemen dan seluruh karyawan Sritex. Kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di Sritex dinilai menjadi langkah penting dalam rangka menyelamatkan Sritex. Terima kasih. Melalui video yang diunggah akun sosial media Instagram @sritexindonesia pada 29 Oktober 2024, manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada manajemen dan seluruh karyawan Sritex. Manajemen dan seluruh karyawan Sritex meyakini kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer di PT Sritex akan menjadi langkah penting dalam rangka menyelamatkan Sritex. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel berkunjung dan bertatap muka dengan keluarga besar Sritex. Upaya ini tentu dilakukan agar PT Sritex tetap bisa berkontribusi bagi kemajuan industri tekstil Indonesia di masa depan. Sebelumnya, perusahaan tekstil Legend yang berlokasi di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan melakukan lawatan ke luar negeri pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 hingga 24 November 2024. Prabowo dijadwalkan akan mengunjungi beberapa negara dan juga forum internasional seperti KKT, APEC, dan KKT G20. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir pada gelaran konferensi tingkat tinggi G20 2024 yang berlangsung di Brazil pada 18 hingga 19 November mendatang. Sebagai anggota dari organisasi G20, Prabowo akan membawa pesan yang sesuai dengan topik utama pembahasan di tahun ini, yakni membangun tatanan dunia dan planet yang adil dan juga berkelanjutan. Lawatan pertama Prabowo ke luar negeri adalah ke Cina. Prabowo akan mengawali lawatannya ke Beijing dengan menemui Presiden Cina. Tak hanya itu, Presiden ke-8 Republik Indonesia ini juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Cina Li Qiang. Setelah itu Prabowo akan langsung terbang ke Washington DC untuk menemui Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Dalam kunjungan tersebut rencananya Prabowo akan membahas isu kerjasama dan peningkatan kesejahteraan kedua negara. Presiden Prabowo juga nantinya akan menapaki Amerika Latin dalam kunjungannya ke Peru dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Corporation pada 14 hingga 15 November mendatang. Setelah mengunjungi KTT APEC di Peru, Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi Brazil dalam rangka menghadiri KTT G20. Prabowo juga dikabarkan akan melawat ke Inggris dan bertemu dengan Raja Charles di London.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat menyampaikan Indonesia melalui Presiden Prabowo Subianto akan menyoroti soal peran Indonesia untuk dapat berkontribusi di kancah internasional. I think maybe by the time we will still try to to formulate a proper, more lengthy and more intensive information with regard to those two big event, what issues that we are going to emphasize on each of the summit itself. But for sure, it will be connected to the topics, to the theme that is already been decided by the host, and also practically, generally speaking, it will be emphasizing how Indonesia would like to contribute through those particular two different platform, forum, and also highlighting the priorities of current administrations under President Prabowo. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto akan terbang ke negara Peru guna menghadiri KTT APEC 2024 yang akan berlangsung sekitar 6 hari nantinya. Prabowo akan menyampaikan dukungan hubungan kerjasama antara negara yang hadir dalam konferensi ini. Konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2024 menjadi agenda forum internasional perdana Prabowo Subianto pasca dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-8. Dalam agenda ini, Prabowo akan menyuarakan pesan sesuai dengan tema KTT APEC pada tahun ini, yang menekankan soal aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang inklusif dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pernyataan ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat, mengatakan bahwa peran Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dapat memberikan kontribusi yang utuh dan berdampak melalui platform forum secara internasional. I think maybe by the time we will still try to to formulate a proper, more lengthy and more intensive information with regard to those two big event, what issues that we are going to emphasize on each of the summit itself. But for sure, it will be connected to the topics, to the theme that is already been decided by the host, and also practically, generally speaking, it will be emphasizing how Indonesia would like to contribute through those particular two different platform, forum, and also highlighting the priorities of current administrations under President Prabowo. Adapun tema yang dibawakan pada konferensi APEC tahun ini, yaitu Empower, Include, dan Grow, guna menyasar peningkatan sumber daya manusia dan nilai dagang antar negara yang berpartisipasi di KTT ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, segmen selanjutnya kami akan masih membahas terkait kinerja Menteri Kabinet Merah Putih. Tetap di Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan. Berita kami lanjutkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono aktif berkeliling ke berbagai daerah dan kali ini hadir di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran keduanya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran selain memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial. Berdasarkan video yang diunggah akun sosial media Instagram @Kemensos.RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono hadir di Kota Semarang pada 29 Oktober 2024. Kehadiran keduanya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Dalam kesempatan itu, Mensos menekankan pentingnya data akurat agar bansos tepat sasaran. Sekaligus mengajak masyarakat dan pemerintah daerah berkolaborasi menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Mensos juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengumpulan data yang valid agar lebih akuntabel. Mensos dan Wamensos juga menyerahkan bantuan simbolis kepada lansia dan anak yatim piatu. Bantuan senilai 71 miliar untuk Kota Semarang dengan beragam jenis bantuan seperti sembako, permakanan, dan program lainnya untuk tingkatkan kesejahteraan warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian terus mengupayakan swasembada pangan dilakukan secara cepat sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menegaskan pentingnya kerjasama dan sinergi seluruh elemen kabinet untuk mewujudkan visi pangan Presiden. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyebut ketahanan dan kedaulatan bangsa sangat bergantung pada sektor pangan dan pertanian yang merupakan pilar utamanya. Hal ini sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Sudaryono juga menyebut bahwa berbagai upaya akan dilakukan termasuk pengembangan food estate, intensifikasi pertanian, pipanisasi, pompanisasi, dan pemanfaatan lahan rawa serta lahan pasang surut. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional hingga menjadikan Indonesia berdaulat di bidang pangan yang mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Walaupun kedepannya akan ada tantangan besar, namun Sudaryono yakini bahwa dengan komitmen yang kuat, semua target dapat tercapai di 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Yasirli menekankan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo, pemerintah sangat menaruh perhatian bahwa PHK tidak boleh terjadi. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli di Istana Negara Jakarta pada 29 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut diantaranya membahas perihal PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang saat ini berada di kondisi pilot. Usai pertemuan, Menaker menyatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan PT Sritex. Kedua, Sritex diharapkan tetap beroperasi seperti biasa. Selain itu, meminta agar karyawan Sritex tetap tenang karena pemerintah akan memberikan solusi terbaik. Ini kan belum ya, artinya kan sesudah ini akan ada proses kasasi, ya, proses kasasi dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya begitu ya. Akan terjadi. Tidak, dan Pak Presiden minta memang tidak akan ter-PHK dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Lebih lanjut, Yasirli menjelaskan bahwa ada 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah di mana koordinasi dan komunikasi dengan manajemen Sritex berjalan baik. Menaker menyatakan akan memastikan semua hak pekerja terpenuhi dan sebelumnya juga sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan ke PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia terus berkomitmen untuk bekerja keras dalam menyediakan pangan yang cukup bagi rakyat Indonesia.
Dalam hal ini, Wakil Menteri Pertanian RI, yaitu Sudaryono, mengajak petani milenial dan petani asli Papua untuk mengoptimalisasikan lahan rawa. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyaksikan langsung semangat luar biasa dari para petani yang tengah bersiap panen di sentra pangan Kampung Telegasari, Merauke, Papua. Lahan seluas 1.058 hektar telah berhasil ditanami 888 hektar dan kini memasuki panen ketiga sejak optimalisasi dimulai. Walaupun daerah ini pernah gagal panen akibat banjir, tetapi dengan intervensi konstruksi optimalisasi lahan rawa, tantangan tersebut dapat diatasi dan membawa dampak positif dalam menghidupkan kembali semangat para petani. Untuk mendukung pertanian di Merauke, Kementerian Pertanian turut melibatkan petani milenial dan petani asli Papua yang sudah dibekali ilmu bertani modern. Tak hanya itu, bantuan peralatan, teknologi dan metode efisien turut diberikan agar para petani dapat mengelola lahan dengan cara yang lebih produktif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri BUMN Republik Indonesia Erick Thohir menyambangi Kementerian Perhubungan Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Pertemuan itu membahas penurunan biaya logistik di sektor transportasi untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto. Menteri BUMN RI Erick Thohir mengadakan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta pada Selasa 29 Oktober 2024. Pertemuan itu terjadi untuk meningkatkan sinergi antar kementerian guna mendukung program prioritas pemerintah. Pada pertemuan tersebut, Erick menyampaikan sejumlah isu strategis, di antaranya adalah swasembada pangan dan energi, pengembangan infrastruktur transportasi, peningkatan layanan logistik, serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Erick juga menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur transportasi yang terintegrasi juga menjadi fokus utama dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta perekonomian nasional. Bagaimana kita bisa melakukan kerjasama secara efisien sehingga mendukung program Bapak Presiden Pak Prabowo untuk dorongan di swasembada pangan, swasembada energi, dan juga hilirisasi untuk pertumbuhan ekonomi. Pak Menhub mendorong bagaimana regulasi itu bisa menjadi sebuah solusi tadi. Kita melihat juga bagaimana integrasi transportasi, infrastruktur juga bisa mendorong juga pertumbuhan wisatawan yang datang ke Indonesia ataupun di dalam negeri. Kami memastikan bagaimana supporting untuk Nataru ini bisa juga terlaksana dengan maksimal, tidak hanya kenyamanan, tapi yang paling penting juga keselamatan tadi. Kita punya kesepakatan menekan juga perubahan-perubahan ekonomi biaya tinggi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyambangi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Rabu siang. Usai melakukan pertemuan tertutup, Abdul Muti mengaku mendapatkan banyak masukan terkait peningkatan sekolah dasar dan menengah berbasis kerakyatan dan juga pendidikan guru pengajarnya. Sesampainya di kantor PBNU Jakarta, Mendikdasmen Abdul Muti disambut oleh Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya pada Rabu siang. Usai melakukan pertemuan tertutup, Abdul Muti mengaku telah menerima banyak masukan terkait perlunya peningkatan sekolah dasar maupun menengah yang berbasis pada kerakyatan. Selain sekolahnya, tenaga pengajar pun harus diberi banyak pelatihan agar terciptanya kualitas pengajaran. Bersilaturahim dalam rangka mendapatkan masukan dan juga mendapatkan arahan dari Kiai untuk bagaimana pendidikan dasar dan menengah ke depan bisa lebih baik lagi. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk bisa mendapatkan insight atau bahasa yang lainnya yang mendapatkan pencerahan dari para tokoh untuk bagaimana kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini bisa mengambil kebijakan yang lebih baik lagi dan juga bisa bermitra dengan lebih baik lagi dengan lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang menyelenggarakan pendidikan. Nahdlatul Ulama adalah salah satu dari organisasi Islam yang memiliki banyak sekali lembaga pendidikan dan sebagainya adalah sekolah-sekolah yang memang itu menjadi bagian dari mitra kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Masukan tersebut akan dijadikan acuan untuk mengembangkan dan meningkatkan sekolah pendidikan dasar dan menengah yang menjadi tanggung jawab kementerian barunya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni sambangi Pusat Persemayaman Rumpin dengan harapan dapat memenuhi pembibitan di kawasan Banten hingga Jawa Barat. Raja Juli menyebutkan hal itu sebagai tindakan lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk melakukan kerja bagi kesejahteraan masyarakat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Pusat Persemaian Modern Rumpin di Bogor, Jawa Barat dan meninjau langsung proses pembibitan pada Senin 28 Oktober 2024. Raja Juli memulai tinjauannya di rumah produksi dengan melihat proses penyiapan media tanam organik kokopit dan sekam. Mulai dari pencampuran hingga stabilisasi suhu menggunakan heater untuk menghilangkan kuman. Peninjauan ini merupakan salah satu implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah dan memaksimalkan hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan bibit-bibit pohon yang dapat mendorong hasil hutan bukan kayu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Peneliti bidang ekonomi CSIS Adinova Fauri menyatakan Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo Gibran dapat membuat fiskal negara tetap terjaga. Menurutnya, hal ini didorong oleh komposisi tim Kemenku yang cenderung tetap atau sama seperti di era Presiden Republik Indonesia sebelumnya, Joko Widodo. Hal ini disampaikan peneliti bidang ekonomi Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Adinova Fauri, dalam diskusi bertajuk Merespon Kabinet Prabowo Gibran, Implikasi, Risiko, dan Masukan pada 25 Oktober kemarin. Adinova menyatakan bahwa Kementerian Keuangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat membuat fiskal negara tetap terjaga. Adinova mencontohkan sejak saat Prabowo memanggil calon menteri dan wakil menteri pada minggu lalu, respon pasar cenderung positif hingga saat ini. Meski demikian, ia menekankan Kemenku untuk tetap berhati-hati karena respon positif pasar saat ini bisa saja bersifat jangka pendek. Respon pasar yang positif itu sebenarnya lebih banyak didorong oleh tim ekonomi yang tetap gitu ya, dan juga misalnya karena tim dari Kementerian Keuangan yang cenderung juga tetap, maka pasar merespon bahwa disiplin fiskal paling tidak di era Pak Prabowo akan tetap terjaga. Kita lihat dari minggu lalu saat pemanggilan calon menteri saat itu ya dan wakil menteri saat itu ke tempat Pak Prabowo, memang kita lihat respon pasar memang cenderung positif begitu ya. Meskipun kita juga perlu berhati-hati, respon pasar yang positif pada saat ini itu bisa saja bersifat jangka pendek. Pembentukan kabinet dan juga pemilihan orang-orang di dalamnya itu memang memiliki kualifikasi yang cukup baik untuk bisa menjalankan kinerja-kinerja dari Pak Prabowo begitu. Ibu Sri Mulyani tetap ada di sana dengan wakilnya Pak Suhasil dan juga Pak Tommy. Memang ada penambahan Pak Abimanyu di sana. Namun dengan komposisi yang sama. Lebih lanjut, Adinova menjelaskan, pembentukan kabinet dan pemilihan orang-orang di dalamnya dinilai memiliki kualifikasi yang cukup baik untuk bisa membantu kinerja dari Prabowo. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait kampanye sejumlah cagup-cagup di sejumlah daerah. Tetap di Sinpo Sepekan. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan. Berita kami lanjutkan seputar kampanye Cagup-Cawagup di sejumlah daerah. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil berencana ingin membangun hunian di atas Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk generasi Gen Z. Menurutnya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi potensi bagi anak muda untuk bisa terlibat dalam perekonomian di kawasan Tanah Abang. Dalam membangkitkan perekonomian Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, calon Gubernur nomor 1 Ridwan Kamil berencana akan membangun hunian untuk generasi Gen Z di Pasar Tanah Abang. Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pasar Tanah Abang harus diberdayakan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya juga akan mengadakan festival di Tanah Abang yang bertujuan agar aktivitas pedagang Tanah Abang dapat kembali pulih pasca dihantam pandemi pada beberapa tahun lalu. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival. Ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang satu lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang. Dari Jakarta, Farizal Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan. Pasangan calon dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan pernyataan pamungkas saat menutup debat kedua Pilkada Jakarta di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara. Diawali dari Suswono, ia mengatakan bahwa Ridwan Kamil merupakan sosok yang sudah punya pengalaman internasional sehingga cocok memimpin Jakarta. Ridwan Kamil pun menyampaikan inovasi yang dia bawa bersama Suswono dalam memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Di bidang pendidikan, kata dia, selain pendidikan gratis, pendidikan inklusi, kesejahteraan guru, mengurangi beban guru yang tidak perlu. Kemudian, di bidang kesehatan, dia ingin membangun RSUD tambahan, membangun dokter keliling konsep di daerah-daerah yang membutuhkan. RK juga meminta generasi Z atau Gen Z tidak khawatir dengan kondisi kerja ke depan. Pihaknya memiliki berbagai langkah untuk memudahkan Gen Z. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, mengakui pasangannya dalam Pilkada, Pramono Anung, lebih unggul dibandingkan dirinya terkait pengalaman di bidang pemerintahan, sehingga diharapkan dapat mengubah Jakarta jauh lebih maju. Penegasan itu untuk menjawab pertanyaan calon Gubernur DKI Jakarta 2024 nomor urut 1 Ridwan Kamil yang menyoroti pengalamannya selama menjadi pemimpin Provinsi Banten. RK mengatakan indeks pembangunan manusia Banten turun selama Rano menjabat sebagai gubernur. RK bertanya, alasan IPN Banten bukannya stabil, namun malah turun 0,07. Tak hanya IPN Banten yang turun, RK juga menyoroti tentang tingkat pengangguran terbuka yang turun 0,8%. Sementara dirinya dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3%. Oleh karena itu, menurut RK, Jakarta membutuhkan pemimpin yang berpengalaman. Menanggapi ini, Rano atau disapa Sidul mengatakan dirinya hanya menjabat sebagai Gubernur Banten selama 1 tahun karena menggantikan Ratu Atut. Dia mengatakan,
Jika dulu berani membenahi Banten, maka hal serupa dia yakini dapat dilakukan di kampungnya sendiri, yakni Jakarta. Perlu diketahui, Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengadakan debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di Beach City International Stadium Jakarta Utara, Minggu. Tema yang diangkat dalam debat kedua yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Saiku menyoroti angka pengangguran bagi anak muda di Jawa Barat. Ahmad Saiku dan Ilham Habibie menargetkan pembentukan 3 juta lapangan kerja dalam waktu 5 tahun bisa tercapai. Hal ini disampaikan Ahmad Saiku melalui video yang diunggah di akun Instagram @saiku_ahmad_ pada 28 Oktober kemarin. Ahmad Saiku mencoba menyerap salah satu persoalan yang menjadi kegundahan dari anak muda di Jawa Barat, diantaranya soal peluang bekerja setelah lulus. Dirinya mengaku sudah membahas perihal kesempatan kerja dengan wakilnya Ilham Habibie. Menurutnya ada deindustrialisasi atau pelemahan di sektor industri. Di satu sisi memang ada puluhan kawasan industri di Jawa Barat namun daya serapnya tengah melemah. Oleh karenanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 tersebut menargetkan penciptaan 3 juta lapangan kerja dalam waktu 5 tahun. Kaitan anak-anak muda hari ini yang mereka merasa resah, mereka gundah ya kaitan dengan bagaimana ada usaha berjuang keras, lulus pendidikan tapi nyatanya nggak dapat peluang kerja yang memadai. 7,6% anak di Jawa Barat menganggur. Nah ini yang kita ingin coba mencarikan solusi ya. Makanya saya dan Kang Ilham ini memang agak besar mentargetkan 3 juta lapangan kerja ini dalam 5 tahun ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur nomor urut 1, Bobi Nasution memiliki 2 program unggulan dalam memajukan Provinsi Sumatera Utara, yaitu berobat menggunakan KTP dan restoratif justice. Bobi mengatakan sektor kesehatan dan hukum sangat penting dan dibutuhkan masyarakat saat ini. Calon Gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution terus memfokuskan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menghadirkan program berobat menggunakan KTP, restoratif justice, dan infrastruktur yang merata hingga pelosok desa. Bobi mengatakan program tersebut merupakan hal yang penting bagi masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Menurutnya, kehadiran pemerintah pada sektor kesehatan dan hukum sangat dibutuhkan. Maka dari itu, Bobi berharap dengan adanya program yang ia canangkan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat untuk melanjutkan hidupnya masing-masing. Kami di Medan pakai KTP, walaupun KTP Medan, kalau pas warga Medan jalan-jalan ke Asahan, berobat di Asahan gratis. Semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara yang kami datangi dengan Pak Surya pengen kayak yang ada di kota Medan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu 3 tahun kami menjabat, warga Asahan sudah bisa berobat pakai KTP di seluruh wilayah Indonesia. Kita ingin nanti tidak ada lagi omak-omak kita, opung-opung kita, karena ngambil berondolan untuk kelangsungan hidup, ditahan, di penjara. Kita nggak mau lagi ada itu di Sumatera Utara. Oleh karena itu, program tersebut program restoratif justice. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Kofifa Indar Parawansa menyapa para nelayan di TPI Sedang Biru, Kabupaten Malang, Senin kemarin. Dalam kunjungan ini, Kofifa melihat langsung proses bongkar muat ikan tuna sirip kuning yang menjadi keunggulan TPI Sedang Biru. Kedatangan Cagup Jatim Petahana di sini dimanfaatkan untuk menyerap rekomendasi para nelayan agar kegiatan bongkar muat ikan di TPI Sedang Biru bisa dilakukan secara maksimal dan kesejahteraan nelayan bisa terungkit. Kofifa dibuat kagum dengan hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning yang begitu besar. Bahkan disebutnya legend, karena TPI ini menerima kapal dari Kalimantan dan banyak dari daerah lain. Ikan tuna di sini sangat besar, bahkan mencapai 100 kg. Tidak hanya itu, hasil rekomendasi yang telah disampaikan nelayan, Kofifa juga menyatakan siap untuk memfasilitasi dan memberikan solusi cepat khususnya terkait kelangkaan BBM yang dikeluhkan nelayan. Dengan percepatan penyediaan PPBN di Sedang Biru pada 100 hari pertama, jika terpilih sebagai Gubernur Jatim, maka harapannya pada musim tangkap ikan di bulan Maret atau April 2025 mendatang, nelayan telah terfasilitasi dengan SPBN di Sedang Biru. Berikutnya, untuk pendangkalan, dikatakan Kofifa, hampir setiap ia berkunjung dan bertemu dengan nelayan, mereka selalu mengeluhkan hal yang sama yaitu pendangkalan. Bahkan di Muncar mereka sempat merekomendasikan adanya reklamasi.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tingkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah 2024 mendatang. Partai Gerindra Jawa Barat menggelar konsolidasi internal. Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak, tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada dinilai sangat penting. Calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Susmanto melakukan konsolidasi internal Partai Gerindra untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu kada mendatang di Gumati Hotel Sukaraja, Kabupaten Bogor. Tidak hanya bertarung untuk memenangkan Pilkada 2024 mendatang, Deddy Mulyadi serta Rudi Susmanto mentargetkan kemenangan 80% di Pilkada Jawa Barat dan Kabupaten Bogor untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dan menjadi tempat kediaman Presiden Prabowo Subianto. Pelaksanaan pemilu kada di Kabupaten Bogor dinilai sangat berpengaruh dan menjadi perhatian publik. Kita supporting pada teman-teman di Partai Gerindra Kabupaten Bogor untuk seluruh elektability yang dimiliki oleh cagup dan cagupnya dipertahankan dan terus berkonsolidasi ke masyarakat, menyiapkan saksi dan kemudian mendorong masyarakat untuk hadir di TPS. Targetnya berapa Bogor, Pak? 80%. Oke. Lihat hari ini kita melaksanakan kembali survei dari beberapa lembaga survei, salah satunya Lembaga Survei Indonesia dan ITB Venus. Per tanggal kemarin setelah kita melakukan debat paslon terbuka yang pertama, kami melakukan survei ulang kembali terkait kontestasi pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor dan pemilihan Gubernur Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Bogor. Selain meningkatkan partisipasi pemilih, mantan ajudan presiden tersebut juga sangat siap menghadapi pemilu kada mendatang dan terus melakukan gerilya serta pendekatan kepada sejumlah kalangan. Dari Kabupaten Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dalam debat perdana Pilkada Jawa Tengah, Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Taj Yassin sempat terlibat tanya jawab sengit dengan Cagup Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi. Keduanya saling adu argumen untuk memberantas pungli di Jawa Tengah. Usai perdebatan sengit itu, kedua paslon berakhir dengan pelukan damai. Debat calon wakil gubernur Jawa Tengah yakni Hendrar Prihadi dan Taj Yassin memanas. Momen itu terjadi usai kedua paslon saling bertanya soal peningkatan layanan publik dan tata kelola birokrasi guna meningkatkan pendapatan asli daerah Jawa Tengah. Hal itu terjadi dalam debat perdana Pilgub Jawa Tengah 2024 yang digelar di Tawangsari, Semarang pada Rabu 30 Oktober 2024. Perdebatan berawal saat Taj Yassin bertanya soal peningkatan pendapatan daerah. Merasa pertanyaan sudah dijawab, Hendrar melontarkan pantun. Menurutnya debat bukan ajang menjatuhkan. Setelah selesai berbicara, pemandangan menarik saat debat Pilkada Jawa Tengah, yaitu calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi dan Taj Yassin berpelukan. Terlihat penonton di lokasi langsung merespon momen itu dengan tepuk tangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan menghadirkan informasi terkait peristiwa yang sudah kami rangkum dalam sepekan terakhir. Tetap di Sinpo Sepekan. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri.
kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan. Kami sudah merangkum sejumlah peristiwa dalam 1 minggu terakhir di segmen keempat ini. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mengeluarkan awan panas guguran erupsi pada Minggu pagi. Ketinggian kolom abu sekitar 800 meter hingga 2 km. Masyarakat diminta waspada terhadap ancaman banjir lahar dingin. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi setelah terakhir meletus pada pertengahan September 2024. Pada letusan mutakhir, kolom abu mencapai 2 km dari puncak Merapi. Petugas pengamatan Gunung Merapi Sumbar, Teguh mengatakan, letusan pertama terjadi pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu sekitar 1000 meter di atas puncak gunung api tersebut. Kolom abu akibat letusan tersebut teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 27 mm dengan durasi sekitar 2 menit 11 detik. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan aktivitas Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sejak 7 Oktober 2024. Hingga saat ini, Gunung Merapi berada pada level 2 waspada. PVMBG juga telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi di antaranya masyarakat, pendaki atau pengunjung diminta tidak memasuki atau berkegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari pusat erupsi Kawah Verbek Gunung Merapi. Selain itu, PVMBG juga mengimbau masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran atau bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi untuk selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran melanda sebuah ruko di Kampung Cikoneng, Baru Desa Gandasari, Kecamatan Jati Uung, Tangerang pada Senin pagi. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada bangunan dan menimbulkan kepanikan di kalangan warga setempat. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Terjadi kebakaran di Kampung Cikoneng Baru, Desa Gandasari, Kecamatan Jati Uung pada Senin pagi. Kebakaran ini melanda sebuah ruko. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan signifikan pada bangunan tersebut. Warga sekitar terlihat panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga sebelum api semakin berkobar. Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih belum diketahui. Pihak berwenang termasuk polisi dan pemadam kebakaran sedang menyelidiki insiden ini. Beberapa saksi mata melaporkan melihat asap tebal sebelum api menyebar dengan cepat. Tetapi rincian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami kronologi kejadian. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjuang memadamkan api agar tidak meluas ke bangunan lain. Proses pemadaman berlangsung cukup lama dengan dukungan dari warga setempat yang ikut membantu. Meski tidak ada laporan mengenai korban jiwa, kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan cukup besar. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda 3 gudang di pergudangan Indoraya Kelurahan Bojong Jaya, Kota Tangerang. Sebanyak 80 personil dengan 21 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api diturunkan. Dalam video terlihat sejumlah personel BPBD Kota Tangerang berupaya memadamkan api. Api telah membakar seluruh bangunan, asap kebakaran yang membumbung tinggi terlihat dari kejauhan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang memadamkan kebakaran hebat yang melanda sebuah pabrik kimia dan makanan ringan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Senin 28 Oktober. BPBD Kota Tangerang mengirimkan 80 personel dengan total 21 unit mobil pemadam kebakaran untuk menjinakkan api. Diduga penyebab kebakaran akibat percikan api dari mesin yang terkena bahan kimia dan menjalar dengan cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. 7 orang dilaporkan tewas dalam insiden ambruknya jembatan di dermaga penyeberangan tradisional di Pulau Hata, Kecamatan Banda, Maluku Tengah, Rabu sore. Dari 7 korban yang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang merupakan mantan anggota DPRD Maluku dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah.
Dalam video amatir yang beredar di media sosial, terlihat antusiasme warga menyambut kedatangan rombongan calon Bupati nomor urut 3 di Pulau Hatta, Kecamatan Banda, Maluku Tengah pada Rabu sore. Kebahagiaan itu berubah menjadi kepanikan saat jembatan yang sudah puluhan tahun itu runtuh di tengah kerumunan. Diduga jembatan yang ambruk sudah dalam kondisi tidak layak pakai, sehingga tidak mampu menahan beban banyak orang. Warga yang panik segera melakukan evakuasi terhadap korban yang tertimpa puing-puing jembatan. Aparat TNI, Polri, dan Basarnas membantu proses penyelamatan. Korban dibawa ke rumah sakit di Banda Neira menggunakan speedboat untuk mendapatkan perawatan medis. Insiden ini mengakibatkan 7 orang meninggal dunia, termasuk anggota DPRD Maluku Tengah, Andan Tajaningsi Nurbati, serta mantan anggota DPRD dan Ketua Tim Pemenangan Calon Bupati, Ruslan Hurasan, dan selain itu 11 orang lainnya mengalami luka berat dan juga ringan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mobil liputan jurnalis TV One terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah truk ekspedisi di KM 315 Tol Pemalang. Kecelakaan ini terjadi saat truk ekspedisi menghindari kendaraan yang oleng di depannya dan membanting setir hingga menabrak mobil TV One yang parkir di bahu jalan. Mobil liputan jurnalis TV One terlibat kecelakaan lalu lintas dengan sebuah truk ekspedisi di kilometer 314 Tol Pemalang pada Kamis 31 Oktober 2024 pukul 6.30 WIB. Kecelakaan ini menyebabkan 3 orang tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, kecelakaan bermula saat truk ekspedisi yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang berusaha menghindari kendaraan yang oleng di depannya. Namun, saat menghindar, truk tersebut justru menabrak mobil jurnalis TV One yang sedang berhenti di bahu jalan. Mobil liputan jurnalis TV One ditabrak dari belakang oleh truk tersebut. Saat kejadian tersebut, tim liputan jurnalis TV One sedang dalam perjalanan untuk melakukan liputan investigasi. Akibat kecelakaan tersebut, para korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Islam Pemalang Al-Ikhlas. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dan olah TKP terkait kecelakaan lalu lintas menggunakan metode traffic accident analysis. Dari Jakarta, Rangga, Sinfo TV melaporkan. Duka mendalam menyelimuti prosesi pemakaman jurnalis TV One almarhum Alwan Syahmidi di TPU Serdang Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Isak tangis ibu dan sanak keluarga pun tak terbendung hingga melihat jenazah almarhum hendak disolatkan dan dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga dan kerabat almarhum Alwan Syahmidi terus berdatangan ke rumah duka di kawasan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk menyampaikan bela sungkawa. Kesedihan disertai isak tangis seketika pecah saat ibu almarhum bersama adiknya tiba di rumah duka. Bahkan adik pelaku melepas kesedihan kakak tercintanya di atas peti jenazah. Usai disolatkan di depan halaman rumah, jenazah almarhum Alwan Syahmidi kemudian dibawa ke TPU Serdang Joglo, Kembangan untuk segera dimakamkan. Suasana kesedihan dan duka mendalam kembali menyelimuti di saat proses pemakaman berlangsung. Terlihat istri, anak, serta keluarga menangis ketika melihat jenazah almarhum akan dimasukkan ke liang lahat. Diketahui, almarhum Alwan Syahmidi yang meninggalkan seorang istri dan 3 anak ini merupakan satu dari 3 jurnalis TV One yang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah kecelakaan maut di kilometer 315 Tol Batang, Pemalang, Jawa Tengah pada Kamis pagi kemarin. Insiden kecelakaan maut itu terjadi ketika mobil yang ditumpangi jurnalis TV One yang merupakan kru tim produksi investigasi fakta sedang dalam perjalanan menuju Gresik. Tiba-tiba saja ditabrak truk box dari arah belakang hingga ringsek saat tengah berhenti di bahu jalan. Akibat insiden kecelakaan tersebut, 3 orang korban meninggal dunia dan 2 korban lainnya mengalami luka-luka. Kontributor Sinpo TV melaporkan. Aksi ugal-ugalan supir truk kontainer yang menabrak sejumlah kendaraan jadi sasaran amukan massa telah diamankan oleh personel unit Lantas Polres Metro Tangerang Jaya. Saat ini sang supir tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, namun belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya yang masih tidak stabil. Viral di media sosial, sebuah truk Wingsbox menjadi sasaran kemarahan massa di Tugu Adipura, Kota Tangerang pada 31 Oktober Kamis sore. Insiden ini terjadi setelah dugaan bahwa supir truk tersebut terlibat dalam kasus tabrak lari yang mengakibatkan kecelakaan. Truk tersebut menabrak beberapa pengendara motor yang tengah berhenti di lampu merah. Terlihat beberapa pengendara terluka usai ditabrak truk tersebut. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung mengerumuni truk dan mengekspresikan kekesalan mereka. Sopir truk diamuk massa hingga terkapar. Tak berselang lama, pihak kepolisian mengamankan sopir dan meredakan ketegangan. Setelah kejadian, sopir truk tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian dan dilarikan ke rumah sakit usai diamuk massa. Personel unit Lantas Polres Metro Tangerang Jaya langsung mengamankan sopir usai diamuk massa.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kompol Zain Nugroho sampaikan, hingga kini tercatat 6 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Jumlah itu terdiri dari 4 pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil, dan 1 pejalan kaki. Menurut informasi, supir truk mengalami luka cukup serius akibat insiden tersebut karena amukan massa. Saat ini, sang supir tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, namun belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya yang masih tidak stabil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan oleh warga dalam keadaan tanpa kepala di danau wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. Dalam proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga polisi terpaksa menembak pelaku untuk melumpuhkan aksi perlawanannya. Tim Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap wanita berinisial SH yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara dengan kondisi terbungkus karung, selimut, dan kardus. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad tersebut, polisi berhasil menemukan potongan kepala korban tidak jauh dari lokasi penemuan mayat sekitar 600 meter dari lokasi. Sama dengan kondisi mayat, kepala korban ditemukan juga terbungkus karung plastik putih. Dari penemuan kepala tersebut, identitas mayat akhirnya diketahui sebagai SH, seorang ibu rumah tangga warga Cengkareng, Jakarta Barat. Tak berselang lama, jajaran Subdit Penyidik Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yakni FF 43 tahun di kediamannya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga polisi terpaksa menembaknya untuk melumpuhkan aksi perlawanannya. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa antara korban dan pelaku memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat. Hingga saat ini, kasus masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap lebih dalam terkait motif pelaku yang diduga kuat melibatkan unsur perencanaan dan kekejaman luar biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sinpo Sepekan. Tetap terus update berita Anda untuk menyaksikan Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Saya Mahathir Muhammad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.